Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Leli Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jalur metabolisme yang terdapat pada tubuh. Metabolisme yang terdapat pada tubuh itu ada 4, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme asam amino, metabolisme lipid, dan nukleotida. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Pada metabolisme karbohidrat ini, makanan akan dirubah terlebih dahulu membentuk polisakarida. Kemudian dirubah menjadi ukurannya lebih kecil, yaitu monosakarida, sehingga akan menghasilkan glukosa. Pada metabolisme karbohidrat ini terdapat 2 siklus, yaitu glikolisis dan gluconeogenesis. Pada proses glikolisis akan terjadi pemecahan gula menjadi asam pirufat, dan gluconeogenesis pembentukan gula baru dari asam sitrat menjadi glukosa kembali. Hasil akhir dari kedua siklus tersebut yaitu menghasilkan asetil CoE, di mana asetil CoE itu kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Pada proses glikolisis memasuki jalur fosfat pentose, di mana glukos 6-fosfat dirubah menjadi 6-fosfoglukonat yang diperoleh hasil akhir adalah nukleotida koenzim, DNA, dan RNA. Dalam metabolisme karbohidrat akan memasuki metabolisme lipid. Pada metabolisme lipid memiliki fatty acid dan gliserol. Fatty acid akan menghasilkan fatty acyl CoE karena fatty acid mengalami teolitik dengan asetil CoE. Sedangkan gliserol menghasilkan gliserol 3-fosfat yang kemudian mengalami transfer acyl trans membentuk phosphatidic acid. Phosphatidic acid mengalami lisis membentuk 1,2-diasilgliserol dan gliserol lipid. Pada 1,2-diasilgliserol mengalami transfer asil menghasilkan triasilgliserol. Pada metabolisme karbohidrat membentuk nukleotida melalui jalur fosfat pentose, di mana nukleotida tersebut diperoleh dari asam amino yang mengalami transaminasi membentuk alfa asid dan alfa ketoglutarat yang menghasilkan pirufat. Kemudian pada proses transaminasi, alfa ketoglutarat dirubah menjadi glutamat, kemudian mengalami sintesis karbomil fosfat menghasilkan karbomil fosfat PI. Proses ini berlangsung pada mitokondria yang kemudian mengalami siklus urea. Hasil dari siklus urea ini berupa argininosuccinat akan bereaksi dengan aspartat yang kemudian yang terdapat pada siklus asam sitrat menghasilkan fumarat dan mendapatkan H2O menghasilkan malat. Nukleotida yang terdapat pada proses degradasi purin adalah AMP, IMP, XMP, dan GMP. Pada AMP akan mengalami adenosin deaminasi menjadi inosin monofosfat atau IMP, dan terjadi pelepasan ribos fosfat menghasilkan hiposantin. Hiposantin ini akan mengalami 2 jalur, yaitu hiposantin yang terjadi pelepasan NAD+ dan H2O membentuk GMP. Sedangkan hiposantin yang melepaskan GTP plus O2 dan
plus H2O menghasilkan AMP. AMP dan GMP tersebut akan membentuk PRPP, yang mana PRPP tersebut diubah menjadi UMP, dan diubah menjadi UDP dan CDP. UDP dan CDP tersebut mengalami DUT fase pada CDP dan DCMP deaminase pada CUDP. Pada DCMP deaminase dan kemudian CDP dan DCMP menghasilkan deoksiribose fosfat yang kemudian membentuk DTTP, di mana terjadinya pelepasan 2 ATP dan 2 ATP untuk membentuknya DTTP. Pada proses pembentukan UMP melalui jalur de novo. Pada pembentukan UMP melalui jalur de novo yang diperoleh berupa HCO3- plus glutamat plus 2 ATP plus H2O. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.